Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai routing. Apa itu routing? Routing adalah proses untuk menentukan jalur atau rute terbaik yang dilalui oleh data agar sampai ke tujuan. Bayangkan kalian ingin mengirimkan paket atau barang ke teman di kota lain. Kalian pasti butuh kurir atau jasa pengiriman untuk memastikan paket kalian sampai. Begitu juga dengan data di jaringan komputer. Jadi, routing adalah proses menentukan jalur terbaik yang akan dilalui oleh data untuk mencapai tujuan. Proses ini sangat penting dalam jaringan komputer karena memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat dapat sampai ke perangkat lainnya secara efisien. Analoginya seperti ketika Anda ingin mengirim paket ke kota lain, Anda membutuhkan jasa pengiriman yang dapat memilihkan rute terbaik agar paket tiba dengan cepat dan aman. Kita lanjut. Apa itu router? Router adalah alat yang bekerja memilihkan jalur terbaik untuk data agar bisa sampai ke komputer atau perangkat lain di jaringan. Coba bayangkan sebuah kantor pos. Di kantor pos, ada petugas yang memastikan paket kalian dikirim ke alamat yang benar. Petugas pos ini mengecek alamat tujuan dan memilih jalur tercepat agar paket tiba sesuai alamat tujuan. Dalam dunia jaringan komputer, peran petugas pos ini dilakukan oleh perangkat jaringan yang disebut router. Sekarang kita bayangkan sebuah peta dengan banyak jalan raya. Misalkan setiap komputer atau perangkat di jaringan adalah sebuah kota di peta tersebut dan kabel jaringan atau sinyal WiFi adalah jalan raya yang menghubungkan antara kota. Sekarang kita bayangkan sebuah peta dengan banyak jalan raya. Tugas router adalah menemukan rute terbaik untuk data seperti kendaraan yang mencapai jalur tercepat untuk sampai ke kota lain. Selanjutnya itu jenis-jenis routing. Ada dua jenis routing yang perlu kita ketahui. Yang pertama routing statis dan yang kedua routing dinamis. Routing statis itu seperti kalian menggunakan GPS manual, kalian harus menentukan rute dan jalan mana yang harus diambil di awal. Jika ada jalan yang macet atau rusak, kalian harus mengatur ulang sendiri jalurnya. Jadi, routing statis adalah proses routing di mana administrator jaringan secara manual mengatur jalur yang harus diambil oleh data. Jalur ini diatur sejak awal dan tidak akan berubah kecuali diubah secara manual. Contoh analogi routing statis. Bayangkan Anda menggunakan peta manual untuk mencari perjalanan. Anda menentukan rute sebelum berangkat, dan jika terjadi kemacetan atau jalan ditutup, Anda harus menghentikan perjalanan untuk mencari rute baru secara manual. Hal ini membuat routing statis memerlukan intervensi manusia setiap kali ada perubahan kondisi jalur. Selanjutnya, kelebihan routing statis. Yang pertama itu sangat cocok untuk jaringan kecil dengan rute yang jarang berubah. Yang kedua, mengurangi beban kerja router karena tidak perlu menghitung ulang jalur secara otomatis. Lanjut, kekurangan routing statis. Yang pertama, tidak fleksibel sehingga tidak efektif untuk jaringan besar dengan lalu lintas yang dinamis. Yang kedua, memerlukan tenaga manusia untuk mengubah pengaturan jika terjadi perubahan topologi jaringan. Kita lanjut ke jenis routing yang kedua, yaitu routing dinamis. Routing dinamis berbeda dengan routing statis.
Routing dinamis menggunakan algoritma dan protokol khusus untuk secara otomatis menentukan jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan saat ini. Router dalam sistem ini dapat beradaptasi dengan perubahan seperti penambahan perangkat baru atau jalur yang terganggu. Contoh analoginya, bayangkan Anda menggunakan GPS modern. GPS akan secara otomatis menghitung ulang jalur terbaik jika menemukan kemacetan atau jalan yang tidak bisa dilalui, tanpa memerlukan intervensi dari Anda. Kelebihan dari routing dinamis yaitu lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan jaringan secara real-time. Cocok untuk jaringan besar dan kompleks dengan lalu lintas data yang dinamis. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan lebih banyak sumber data pada router, dan yang kedua proses konfigurasi awal lebih kompleks dibandingkan routing statis. Mohon maaf untuk PPT-nya terdapat kesalahan. Kita lanjut. Proses routing di router. Router dalam jaringan bekerja seperti seorang polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas ini bertugas untuk mengatur kendaraan agar tidak salah arah dan memilih jalan yang benar menuju tujuan. Jaringan komputer. Di jaringan komputer, router berperan sebagai polisi lalu lintas yang memastikan bahwa data yang dikirim tidak salah alamat dan bisa sampai ke perangkat yang dituju dengan cepat dan aman. Selanjutnya, algoritma routing. Router menggunakan yang namanya algoritma routing. Algoritma ini membantu router untuk menentukan rute terbaik. Bayangkan saja kalian sedang jalan-jalan di kota yang belum kalian kenal, tapi ada pemandu wisata yang menunjukkan jalan. Yang pertama rute tercepat, kedua jalan yang macet, dan tempat menarik. Algoritma routing juga begitu, membimbing data ke tujuan dengan rute paling efisien dan tercepat. Baik, itu saja materi untuk hari ini dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.